Bagaimana pengelolaan nilainya Budisma? Apa sudah selesai? Belum, masih sementara proses ini. Oh, memangnya masih ada ujiannya? Iya, masih ada. Tadi masih ada tema yang terakhir. Oh, tema berapa ya? Tema 5. Oh, ternyata di kelas tinggi sampai tema 5 ya? Iya. Oh, kalau kami di kelas awal itu hanya sampai tema 4. Kalau kelas tinggi memang kelas 4, 5, 6 sampai ke tema 5 itu. Oh, Iya. jadi tadi masih melaksanakan ujian. Iya. Apakah semua siswanya hadir? Iya, alhamdulillah hadir semua. Oh iya, syukurlah kalau begitu. Bagaimana dengan peningkatan hasil belajar siswa? Apakah mengalami kemajuan? Sejauh ini sih kami kan belum merekap nilai, jadi saya belum bisa pastikan apakah dia ada kemajuan apa belum. Ini kan juga masih semester 1. Oh iya. Iya. Kemudian sebelum ulangan, apakah Budisma mengadakan pembimbingan khusus untuk menghadapi ujian akhir semester ini? Sejauh ini saya tidak mengadakan pembimbingan khusus, cuma memberikan materi-materi karena ada beberapa materi yang belum selesai juga, Yang belum tuntas ya? yang belum tuntas. Karena kita kan tahu selama ini kita kan daring. Iya. Daring toh. Iya. Terus baru beberapa bulan kita melaksanakan Pembelajaran tatap muka itu pun terbatas ya Bu ya? terbatas. Iya. Makanya masih ada materi yang belum selesaikan. Oh iya, tapi Ibu sudah masuk ke tema yang terakhir? Iya, sudah masuk tapi Oh, iya. belum tuntas. Iya. Tuntas, ya. Bagaimana dengan tugas-tugas siswa? Apakah semuanya bisa masuk? Bisa diselesaikan, dikumpulkan? Alhamdulillah kalau tugas-tugas yang saya berikan semua siswa biasanya mengerjakannya. Ada pun beberapa yang kadang terlambat menyetorkannya. Silakan angkat telepon dulu Bu. Bagaimana tentang pembelajaran tatap muka terbatas ini? Apakah Ibu memasukkan semua siswa ke kelas setiap harinya? Kebetulan siswa saya kan cuma 15 Oh orang. iya. Jadi sedikit. Kemudian kursinya juga kan cukup kalau dia duduk sendiri-sendiri, jadi saya masukkan semuanya. Oh, bagaimana dengan tanggapan Pak Pengawas? Apakah dibolehkan? Dibolehkan selama tidak melampaui batas maksimum siswa toh yang ada di kelas. Iya. Kalau cuma 15 orang kan bisa muat. Bagaimana dengan alokasi waktunya? Alokasi waktunya tidak seperti sih tatap muka yang biasanya, yang Iya. normal. Kita belajar jam 7.30, jam 10 sudah pulang. Iya, kalau menurut Ibu apa saja kendalanya mengajar selama tatap muka terbatas ini? Banyak sih, karena kita masih mau menjelaskan atau mengajar siswa, tetapi waktunya kan sudah habis. Iya. Apalagi kalau dalam satu hari itu ada 2 bidang studi, ada 2 materi, ada 2 mata pelajaran. Jadi kita harus bagi 1 jam 1 jam. Iya betul sekali. Jadi itu kan tidak terlalu tidak terlalu efektif. Iya betul sekali. Dalam satu jam studi, apalagi kalau pelajarannya matematika. Iya. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Iya, untuk mengerjakannya. Tapi Iya. tugas-tugas anak alhamdulillah dikerjakan semua ya di rumahnya. Alhamdulillah dikerjakan semua. Iya. Bagaimana dengan aktivitas siswa di dalam kelas? Selama pembelajaran tatap muka ini, anak-anak sangat Bersemangat, antusias, antusias ya. antusias belajar, karena selama ini kan dia belajarnya dari rumah. Iya. Tidak terlalu fokus di mana kita cuma memberikan tugas. Kalau ini kan kita bisa menjelaskannya secara langsung. Kalau menurut Ibu dari aktivitas siswa, apakah mereka lebih senang belajar daring atau luring? Kalau menurut saya, dari selama ini kita kan daring, biasanya ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas, menyetor tugas. Iya. Tetapi selama kita pembelajarannya tatap muka, alhamdulillah tugasnya masuk semua. Artinya dia lebih suka dengan pembelajaran tatap muka, karena ibu guru kan bisa lebih mengontrolnya. Iya. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Apa lebih senang daring atau luring? Jelas kita lebih senang tatap muka. Iya. Luring. Tapi menurut saya kan kalau daring kita bisa melaksanakannya di rumah tanpa harus ke sekolah lagi. Tapi menurut saya itu tidak terlalu efektif lah untuk pembelajaran siswa. Kasihan juga siswanya. Kita memang punya waktu luang untuk bekerja juga di rumah, tetapi kita kan kasihan dengan siswanya. Apa yang bisa dia dapati kalau kita cuma daring terus. Meskipun kita menjelaskan lewat video,
belum tentu dia paham kalau Iya, iya. paham kalau gurunya langsung berbicara di depan siswa. Oh iya, jadi kalau kita memang melihat situasi seperti ini, pembelajaran di kelas itu memang tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun ya. Iya. Ya karena peran guru itu sangat penting dalam memberikan pengajaran kepada siswa terutama di dalam kelas ya. Nah, jadi anak-anak juga merasa sangat senang sekali ketika mereka berinteraksi dengan temannya dan berinteraksi Iya. dengan gurunya. Mm-mm. Ya, Apalagi kita kan tahu karakter siswa kan beda-beda, Iya. bahasanya juga beda-beda. Kalau kita menggunakan video kan biasanya kita pakai bahasa formal. Iya. Kalau kita langsung berbicara, ibu gurunya langsung, biasa kan ibu gurunya bisa menyesuaikan, menjelaskan dengan menyesuaikan apabila ada sesuatu yang dia tidak mengerti, dia pakai bahasa Betul sehari-hari sekali, siswa. iya. Iya, jadi peran guru itu betul-betul tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Ada apa ya Bu Risma mau manggil saya ke sini? Tidak seperti biasanya. Begini Bu, saya punya masalah di kelas. Masalah apa ya Bu? Kalau saya boleh saya tahu. Tentang anak-anak, ada beberapa anak yang belum lancar membaca dan hafal perkalian. Oh begitu ya. Jadi tujuannya Bu Risma memanggil saya di sini untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya ya. Iya, untuk mencari solusi juga sekalian. Emangnya kenapa dengan siswa Ibu di kelas? Begini kan kita sudah kelas 6. Ya. Terus siswa itu kan masih ada beberapa yang belum lancar membaca. Jadi untuk menjelaskan materi, terutama juga masalah perhitungan, Ya. itu kan susah untuk dijelaskan. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu, selama ini Bu Risma mengajar dengan menggunakan metode apa ya? Kalau misalnya ada temannya yang lebih unggul, biasanya saya pakai persebaya. Ya. Saya suruh ya. temannya untuk mengajarkan toh. Terus saya juga menjelaskan secara detail di papan tulis. Adapun kalau dia tidak mengerti, saya ulang kembali. Oh, kalau boleh tahu jumlah siswanya Bu Risma berapa orang di kelas? 15 orang. Yang belum bisa membaca berapa orang? Ada sekitar 5 orang. Maksud saya yang belum bisa membaca itu apakah dia sama sekali belum mengenal huruf atau belum bisa mengeja atau belum bisa membaca lancar? Sudah mengenal huruf, Ya. tetapi tidak lancar. Oh, seperti itu. Iya. Jadi bagaimana Ibu menghadapinya di dalam kelas? Apakah memisahkannya atau memberikan pelajaran-pelajaran Nah, tertentu? makanya itu saya mau minta solusi sama Oh, ibu. iya, Bagaimana iya. cara penyelesaiannya? Oh iya, saya tanya dulu siswa tersebut berapa orang ya yang belum lancar membaca? 5. Siapa-siapa saja? Khairul, Fitri, Sakina, satu Muhammad Rizki. Oh iya. Lagi berapa menit tadi? Ya, sudah cukup 5 Bu. Oh iya iya. Ya. Begini Bu, apakah Ibu sudah melakukan kerjasama dengan orang tuanya sehubungan dengan hal tersebut? Sejauh ini saya belum menghubungi, cuma saya sering sampaikan kepada anak-anak supaya setiap hari belajar di rumah membaca lancar-lancar supaya bisa lancar membaca. Kemudian setiap harinya apakah Ibu memberikan pelajaran yang sama dengan anak-anak yang Iya. sudah bisa membaca? Iya, karena kita kan sudah di kelas tinggi. Iya, iya, iya. Tetapi kendalanya apa yang Ibu hadapi? Seperti itu. Kadang saya kasih tugas tidak nyambung dengan jawabannya, Iya. karena dari tidak pahamnya dia membaca teksnya. Tidak seperti paham. Iya. Iya, kalau menurut saya Bu, sebaiknya Ibu melakukan koordinasi dengan orang tua mereka agar orang tuanya memberikan pendampingan khusus di rumah terhadap anak-anaknya yang belum tahu membaca. Kemudian menurut saya, Ibu ini sebaiknya memberikan pelajaran yang agak berbeda dengan siswa yang lebih pintar membacanya ya. Maksudnya dipisahkan. Iya, maksudnya begini, siswa yang sudah pintar membaca tersebut diberikan pelajaran sesuai dengan programnya Ibu. Kemudian yang 5 orang ini Ibu pisahkan, kemudian difokuskan dulu untuk membacanya, ya. Tapi kita kan sudah kelas tinggi. Iya Bu, tapi daripada dia memaksakan dia untuk ikut pelajaran sementara dia sama sekali tidak bisa mengerti apa yang dia Apa tidak terhambat nanti kita kan sudah dikejar untuk kelulusannya. Ya, boleh Bu, boleh. Tetapi mungkin Ibu bisa meminta bantuan guru kelas 1 atau guru kelas awal untuk memberikan bimbingan pada saat jam istirahat atau mungkin sedikit memberikan privat kepada anak tersebut untuk lebih memfokuskan kepada membacanya, ya.
Dan lagi kalau kita kerjasama dengan orang tuanya, sebagaimana kan kita tahu Ya. jadi daerah kami kan daerahnya pesisir. Ya. Kemudian masalah orang tua sih kayak kadang ada beberapa orang tua yang tidak terlalu peduli dengan anaknya. Nah, itu biasanya juga menghambat kalau kita berbicara dengan orang tuanya. Dia cuma iya kan, tapi buktinya dia tidak membimbing anaknya di rumah. Iya, itulah masalahnya, Bu. Tetapi ini kan merupakan hal yang sangat penting ya, mengingat anak tersebut tidak lama lagi akan mengikuti ujian, kemudian akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sebaiknya dipanggil orang tuanya ke sekolah, kemudian diberikan pengertian khusus. Kalau belum ada perubahan, kita bisa melibatkan kepala sekolah atau pengawas sehingga mungkin dia bisa memberikan perhatian khusus kepada anaknya tersebut ya. Siapa tahu ibu punya cara lain. Ya, saya hanya bisa memberikan saran seperti itu ya. Kemudian meminta guru-guru kelas awal untuk membimbing, ya, memberikan pembimbingan kepada anak tersebut agar diberikan waktu luang pada saat jam istirahat untuk mengajarkannya bagaimana membaca dengan baik dan benar. Iya. Itu kan sebagaimana sekarang kalau kita membimbing sendiri waktunya kan kita tidak bisa, artinya kita juga mau fokus ini dengan yang satu ini, kita mau jalan terus, baru kita mau juga bagi waktu dengan yang ini kan tidak bisa. Betul sekali. Apa yang Ibu rasakan itu saya juga memahaminya. Kebetulan saya di kelas itu memang juga masih ada beberapa, tetapi saya kan masih di kelas awal, kemudian fokusnya kan memang untuk membaca dan menulis saja ya. Tidak terkait dengan pelajaran-pelajaran yang tingkatnya lebih tinggi. Kemudian rencananya Ibu selanjutnya apa terhadap siswa tersebut? Seperti itu ya, mungkin bisa memberikan bimbingan ya. Iya. Bimbingan mungkin begini Bu, ketika anak-anak sudah pulang, Ibu bisa meminta kelima tersebut untuk tinggal dulu di sekelas, kemudian memberikan sedikit pelajaran-pelajaran tambahan ya. Mungkin 15 menit atau 30 menit lah ya Bu ya. Kemudian memberikan bacaan-bacaan untuk dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian besok paginya dia harus memberikan setoran terhadap pembelajaran tersebut ya. Iya. Diberikan tugas sebagai setoran. Iya. Kemudian rencana-rencana Ibu selanjutnya itu harus Ibu laksanakan dengan komitmen ya Bu ya. Agar anak-anak tersebut memiliki kebiasaan untuk membaca sehingga nantinya bisa lancar seperti teman-temannya. Kemudian jangan lupa Ibu, koordinasi dengan orang tua harus tetap terjalin ya Bu. Berikan pengertian kepada mereka bahwa anak Ibu ini sudah kelas 6, tidak lama lagi akan mengikuti ujian dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Terima kasih banyak Bu solusinya. Oh iya, terima kasih. Sama-sama Bu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramla selaku partner kerja dan observer Ibu Herlina SPD MPD. Nah, ya, berdasarkan pengamatan saya tentang coaching yang dilakukan oleh Ibu Herlina kepada Ibu Risma telah memasukkan unsur tirta, tujuan telah jelas, dan kemudian telah mengidentifikasi dengan menanyakan jumlah siswa yang ada di kelas berapa, siswa yang belum lancar membaca, serta metode dan strategi yang digunakan selama pembelajaran, serta kendala yang dihadapi Ibu Risma ketika melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian adapun rencana aksi yang akan dilakukan seperti menanyakan langkah selanjutnya yang harus dilakukan seperti apa, dan coach akan melaksanakan dengan penuh konsisten dan tanggung jawab. Dan coach akan melaksanakan dengan penuh keyakinan, konsisten dan bertanggung jawab atas solusi dan saran yang diberikan dari coachnya agar kendala yang dialami ini bisa teratasi dengan baik. Nah, mungkin itu testimoni dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.